baru 9 tahunnya, abad ke-21. Benar-benar Amerika mulai turun, Tiongkok mulai naik. Jadi coming future, Tiongkok will be ruling and championing and also pioneering the new era of the history. Sehingga kalimat daripada Sir Arnold Toynbee tadi yang diucapkan tahun 50-an abad lalu menjadi satu pemikiran yang besar. Artinya bagaimana? Pengaruh Tiongkok akan menjadi apa? Menurut sejarah, Tiongkok tidak mempunyai ambisi untuk menjajah atau menelan negara orang lain. Sehingga teori Tiongkok menjadi satu pembahayaan, satu yang membahayakan seluruh dunia yang lain. Itu tidak usah dianggap terlalu serius. Karena pada tahun 15 lebih, waktu Ming Dinasti mengutus itu Sampo Kong untuk keliling dunia 7 kali ke yang disebut itu lautan barat, yaitu sekarang Indo Ocean. Itu tidak pernah menjajah dengan militer Tiongkok ke negeri lain. Mereka hanya tukar akan hadiah dan bikin satu persahabatan internasional saja. Nah saudara-saudara, sekarang kita melihat semua yang terjadi dalam sejarah ini membuktikan kepada kita kalau negara tidak ada Tuhan tapi masih memelihara common grace dan ordonya dipelihara dengan baik, negara itu masih ada pengharapan. Tetapi kalau tidak lagi menghargai ordo dari Tuhan, meskipun negara itu dulunya Kristen, tetap tidak ada gunanya. Sehingga jangan kira seorang beragama ketuhanan yang beres mengakibatkan masyarakat dan ikut akan beres dan aman. Tidak. Tuhan boleh memberikan Yerusalem untuk dihancurkan Nebukadnezar. Tuhan juga mengizinkan bait Allah ini dibangun dengan mewah luar biasa. Pakai waktu 64 tahun dibangun. Pakai tidak sampai 30 tahun dibakar. Tuhan tidak peduli. Engkau anak Tuhan atau tidak anak Tuhan. Jangan pakai hak sebagai istimewa kaum pilihan Tuhan untuk menjadi bangga. Karena Tuhan bisa membangkitkan dari antara batu-batu keturunan Abraham. Tuhan bisa membuang anak kaum pilihan dia ke bangsa-bangsa berdiaspora. Lalu membiarkan orang kafir yang diterima kembali kepada Tuhan. Itu sebab saya berkata gereja jangan main-main. Gereja jangan kira kita terus diberkati oleh Tuhan. Seorang yang paling terkenal 30 tahun yang lalu yang ahli untuk membereskan keluarga yang hampir pecah. Hampir cerai. Namanya Keith Miller. K-E-I-T-H. M-I-L-L-E-R. Saudara boleh cari di dalam Google kalau ada. Keith Miller yang menulis buku begitu bermutu sehingga dianggap dia adalah seorang bintang penyelamat bagi keluarga yang pecah belah. He is a savior of the broken family. Dia adalah seorang counselor yang bisa bikin banyak suami istri tidak cerai. Dan semua orang kagum sekali. Tetapi beberapa tahun kemudian ternyata dia sendiri cerai. Dia sudah menolong ribuan keluarga tidak jadi cerai. Tapi dia sendiri cerai. Dan semua heran kok bisa ya. Seorang yang begitu hebat. Sendiri cerai. Di dalam buku selanjutnya dia menulis satu kalimat. Mengatakan. Do not think something happen to other body will never happen in your life. Jangan kira hal-hal yang terjadi pada orang lain tak mungkin terjadi pada dirimu. Karena dia sendiri mengalami perceraian. Sehingga dia mau tolong orang lain sudah tidak bisa. Karena dia sendiri mengalami kerusakan kekeluargaan. Maka saya minta saudara harus menerima fakta. You nikah ayam, yaitu you adalah ayam, suaminya ayam. Ya. Kalau you nikah sama kucing, yaitu engkau adalah nyonyanya kucing. Jadi kenapa kok dia begini, sifatnya begini? Terima fakta.
terima fakta, dan dengan iman kepada Tuhan untuk menolong dan memperbaiki pihak lain. Bukan menanti mujizat jadi, lalu dia menjadi malaikat. Tidak. Setiap keluarga harus bermental untuk hanya ingin memperbaiki, bukan mencerai. Ingat ya, bagaimanapun engkau tidak boleh pikir mencerai. Selama 36 tahun, saya 38 tahun, saya menikah 71 sampai sekarang. Tidak pernah ada satu detik ada pikiran besok kalau cerai bagaimana. Tidak ada. Pokoknya sampai mati harus setia dengan janji di hadapan Tuhan. Nah, dengan demikian perasaan takut kepada Tuhan, perasaan takut kepada Tuhan. Dan kedua, bagaimana ada kesulitan harus bersedia memperbaiki, mengharap, karena cinta adalah harap di dalam segala sesuatu, tampung di dalam segala sesuatu, lalu percaya di dalam segala sesuatu, dan mengharap di dalam segala sesuatu. Ini adalah 4 tentang segala sesuatu. Segala sesuatu bersangkut paut dengan cinta yang ditulis oleh Paulus di dalam itu Korintus pasal 13. And love never fails. Atau terjemahan lain, love never ends. Love never finished. Cinta tidak berkesudahan. Semua. Cinta tidak berkesudahan. Setelah kita ikat janji di hadapan Tuhan menjadi suami istri, ini adalah satu perjanjian yang sangat sifatnya kudus. Sangat sifatnya bertanggung jawab. Sangat sifatnya harus jaga dengan perasaan hormat kepada Tuhan, takut kepada prinsip dan segala commandment-nya, dengan penuh pengharapan untuk hidup menyambut kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul di dalam pernikahan kita. Jadi saudara jangan ikut-ikut orang kafir. Cari alasan untuk cerai, lalu cari alasan untuk nikah lagi. Karena ini bukan sikap yang seharusnya pada orang anak-anak Tuhan yang mempunyai sesuatu penilaian tradisional sesuai dengan prinsip Alkitab. Dari kita belajar bagaimana setia sampai akhir. Banyak keluarga mempunyai pikiran yang sangat-sangat dangkal. Kalau you tidak cocok sama saya tidak cocok, ya sudah cerai. Mereka kira cerai solusi. Cerai bukan saja tidak menjadi solusi, akan menjadi batu sandungan untuk hari depan. Mungkin engkau waktu muda kurang jeli matanya, lihat kurang jelas, bisa pilih salah. Tapi kalau engkau cerai, itu sudah lebih salah. Sudah cerai mendapatkan yang lebih baik, kemungkinan tidak banyak. Dan banyak orang selalu lihat fakta daripada sudut negatif dan tidak mempunyai pengharapan dan kesabaran untuk menanti yang positif. Sehingga selalu yang ada dimarahin, yang ada dipersalahkan. Yang belum dimimpiin dianggap perfect. Tetapi tidak begini. Saudara-saudara, saya melihat satu keluarga dari puluhan tahun memperhatikan. Nyonya pertamanya ini tidak terlalu cantik, tapi setia dan melahirkan belasan anak untuk suaminya ini. Ya. Dan suami ini adalah seorang great husband dengan satu sikap pria besar yang menganggap istri itu seperti pembantu. Jadi sangat kurang menghormati istrinya. Tapi dia sendiri tak pernah menyeleweng. Dia adalah seorang yang jalankan tugas tapi tidak menghargai istrinya. Lalu akhirnya istrinya mati. Istrinya mati, baru dia sadar, wah ini istri kok, sekarang mati. Lalu taruh foto istrinya di meja tengah di ruangan tamu menurut tradisi kuno. Lalu dia menikah dengan istri kedua. Istri kedua jauh lebih cantik, jauh lebih muda, dan jauh lebih pintar. Tetapi tidak melahirkan anak. Setelah 10 tahun kemudian, baru istrinya kedua lahirkan seorang anak. Semua yang dulu itu ada laki perempuan, laki satu,
perempuan banyak. Istri kedua melahirkan seorang anak perempuan. Wah, dia kecewa karena semua perempuan. Dan istri kedua begitu baik. Ya, karena apa? Karena dia yang satu sudah mati. Dia nikah dalam keluarga ini. Saben hari lihat fotonya istri pertama. Tidak boleh fotonya dijajar sama dia. Istri yang pertama yang boleh jajar fotonya dengan dia. Dan dia cuma menjadi istri yang meneruskan dan tidak ada apa-apa. Sampai satu hari istri keduanya mati. Kanker di tubuhnya. Bengkak tangan kirinya 4 kali lebih besar dari tangan kanan. Saya mendoakan dia. Istrinya kedua juga meninggal. Sudah dua-dua meninggal. Baru dia membanding-bandingkan. Saudara-saudara. Banyak orang kira yang ada pasti jelek. Yang belum datang pasti baik. Dan ingat ya. Istri yang pada muda mau menikah sama engkau. Itu sangat harus dihargai. Sebab istri yang begitu muda menikah dengan seseorang pemuda yang masih muda juga. Tak tahu suaminya besok jadi apa. Nah kenapa nikah? Polos. Kenapa nikah? Bersih hatinya. Karena cinta nikah. Tapi kalau istri pertama sudah mati. Engkau sudah kaya. Sudah ada kedudukan. Istri kedua selalu tidak mungkin polos seperti istri pertama. Karena apa? Karena dia sudah tahu sekarang sudah ada kedudukan, sudah ada uang. Maka dia datang kepada menikah kepada itu. Motivasinya apa? Sulit dideteksi. Ya. Saya membaca satu makalah. If I am a rich man. Jikalau saya orang kaya. Banyak yang di dalamnya. 2 kalimat yang ingatkan saya. Pertama. Jikalau saya orang kaya. Saya tak pernah tahu roti yang dibeli dengan uang yang susah payah akibat kerja. Berapa manis adanya. Orang kaya pokoknya kasih uang. Tidak rasa manis. Tidak rasa enak. Yang mau cari lebih enak, lebih enak. Saya mau tanya ya. Orang desa makan tempe. Sama orang kota makan hisit. Enak mana sih? Tidak tentu loh. Itu ada satu cerita namanya The Dream of the Red Chamber. Itu terkenal di seluruh dunia. Ya. Bahkan Korea Utara. Film yang paling baru justru ceritanya Tiongkok. Kim Jong-il hormat sama Tiongkok. Dan dia bikin film itu sampai pakai uang banyak sekali. Menceritakan Hong Lomong. Di Hong Lomong ada satu chapter yang lucu sekali. Seorang desa encim tua-tua gitu, miskin. Saban kali kalau mengunjungi ke istana. Karena ada yang kenal dia dari muda. Dan dia sangat diterima baik. Dia bawanya itu adalah sayur asin. Lalu adalah tauco. Lalu adalah asinan-asinan dari kampung sekampung-kampungnya karena miskin sekali. Tetapi baru dia tahu. Orang istana itu terus tunggu kapan sayur asinnya datang. Kapan itu asinan-asinan atau barang-barang yang di kampung itu datang. Karena apa? Karena di dalam istana sahabat dari makannya enak-enak. Jadi banyak yang kepingin yang dari kampung itu gunung itu loh. Itu caiponya, sayur asinnya. Aduh enak luar biasa. Saya tanya lagi. Waktu raja nikah sama pengemis nikah. Beda apa? Beda pakaiannya. Kenikmatannya. Nah tentu raja menang pengemis. Ya. Itu pengemis, mempeluk pengemis mungkin puas sekali loh. Ya. Dibandingkan raja yang menikah dengan anaknya raja. Yang bukan sungguh-sungguh dia cinta. Karena peraturan harus dia nikah. Jadi jangan lihat luar. Saudara-saudara. Pernikahan itu mungkin menjadi satu ikatan. Mungkin menjadi satu peluang yang baru. Paling penting engkau dengan takut kepada Tuhan. Dan dengan sikap positif. Mau menerima yang ada. Dan mau menciptakan bahagia. Melalui usaha berat. Dan dengan iman dan cinta kasih yang matang.
Cinta kasih yang matang adalah cinta yang tahan sulit, panjang sabar, dan cinta yang rela korban. Rela tunggu, dan rela beri sumbangsi. Cinta yang tidak matang adalah cinta yang mau nikmat, mau memenuhi birahi, mau mengisi kebutuhan seks saja. Itu cinta yang paling rendah. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang selalu menjadi halangan atau menghambat perceraian. Ini ketiga hal saya kira perlu dan saya masukkan ke dalam bidang disebut common grace. Pertama adalah disebut religious pressure. Tekanan daripada agama. Banyak orang sudah ingin cerai, tapi pikir-pikir nanti Tuhannya marah, dewanya dah senang, atau mungkin terkutuk oleh dunia akhirat, akhirnya dia tidak berani cerai. Itu adalah karena satu religious pressure. Kedua, apakah yang menghambat orang bercerai? Yang menghambat orang bercerai, kekuatan kedua disebut social pressure. Tekanan dari masyarakat. Kalau sudah cerai, lalu orang lihat saya apa? Sesudah itu hari depan saya apa? Kerjaan saya dihina. Karakter saya tidak lagi dihormati. Jadi apa? Itu namanya social pressure. Ketiga, yang menghalangi pernikahan kebanyakan daripada anak-anak atau orang tua. Itu namanya family pressure. Tekanan daripada keluarga. Kalau saya sudah nikah, lalu anakku ditanya, papa yang mana? Saya tidak bisa jawab. Mama yang mana? Tidak bisa jawab. Atau waktu ditanya berhenti berapa detik untuk mempertimbangkan jawab atau tidak jawab. Lalu anak itu kehilangan identitas. Sehingga banyak keluarga di dalam kesusahan ini. Tuhan mempertahankan keluarga itu dengan 3 tekanan yang penting. Religious pressure, social pressure, dan family pressure. Dari papa mama tidak izinkan, atau dari anak tidak izinkan. Kalau 3 ini sudah jebol, engkau berani aja untuk menjadi cerai. Tetapi sebenarnya statistik membuktikan setelah cerai hidup menjadi lebih bahagia itu tidak banyak. Tapi lebih remeh itu iya. Saudara, bagaimanapun kita minta Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Semua khususnya yang dengar seminar hari ini. Atau yang boleh mendengar berita melalui kaset, DVD daripada seminar ini. Saya harap engkau harus menuntut dirimu lebih dari tuntut orang lain. Dia tidak beres, dia tidak beres. Tidak, tuntut dirimu. Kita semua tidak beres. Kita semua ada kelemahan. Ya, seperti saya. Kalau sudah tidak senang, marahnya itu tidak gampang ditahan. Kalau saya sudah sangat marah itu kadang-kadang kurang sabar. Ya, ini ada kelemahan saya. Tapi saya belajar bagaimana menjadi sopan, menjadi tahan, menjadi sabar. Itu perlu waktu yang banyak sekali. Sehingga akhirnya menjadi sesuatu kebiasaan untuk menekan diri. Makin banyak tuntut dari orang lain, engkau makin small man. Makin banyak tuntut dari diri, makin gentleman. Nah, ini peribahasa dari Kongfucu. Junzi qiu zhuji, xiao ren qiu zhu ren. If you are a small man, you always demand and criticize others. If you are a great man, you always demand from yourself and always correcting yourself, introspecting yourself, and change yourself to please others. Kita mesti belajar akan hal ini. Dan ingat bahwa suami istri keanggunan daripada sistem persatuan ini dilambangkan untuk mewakili Kristus dan gereja. Sebagaimana Kristus menyerahkan diri, dibunuh, disalibkan, mengalirkan darah, baru melahirkan gereja yang ditebus oleh darahnya. Sama seperti Adam, ditidurkan, dioperasi, kalirkan darah, dia harus korban, baru ambil tulang rusuk menciptakan Hawa. Kristus sama dengan kematian pengaliran darah, baru dia mendirikan gerejanya sebagai mempelai perempuannya.
Jadi suami istri itu hubungannya itu sama seperti cinta Kristus kepada gerejanya. Rela korban, rela mati. Cinta adalah menyerahkan diri demi menggenapi yang lain. Itu cinta. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Hari ini yang saya mau katakan dari season ketiga,